Segala
Kehadiran Roh Kudus adalah kehadiran dalam rangka pelayanan bagi karya keselamatan Allah di dalam Kristus. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diilhamkan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem berkumpul orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah golongan. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Bukankah semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, kita penduduk Mesopotamia, Judea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan kiri. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa
tetap ada. Demikianlah sabda Tuhan. Perayaan di dalam liturgi Gereja Katolik, perayaan yang meriah adalah perayaan Hari Raya Pentakosta. Maka biasanya ketika orang merayakan Hari Raya Pentakosta, maka dia harus merayakannya dengan sukacita, dengan penuh kegembiraan, karena Roh Kudus berkenan turun hadir di tengah dengan kita. Banyak yang saya lihat kalau loyo, kelihatan mungkin Roh Kudus belum turun. Setiap orang yang dianugerahkan dan dicurahi Roh Kudus, dia akan dimampukan, dia akan disanggupkan, dia akan dikuatkan untuk mampu membawa sukacita itu, kegembiraan dibagikan kepada semua orang, meskipun kadang-kadang dalam situasi atau keadaan yang sulit di dalam kehidupan karya pelayanannya. Banyak kali kita menjumpai di dalam kehidupan kita bahwa kadang-kadang kita tidak selalu hadir di tempat atau bersama orang yang selalu menerima kita. Seperti salah satu universitas tertua di Italia, itu dibangun oleh Paus. Tetapi kemudian karena sekularisme pada tahun 2008, ketika Paus Benediktus berkunjung ke sana, ada sekitar 60 profesor menyatakan tidak menerima kehadiran Paus. Akhirnya Paus tidak berkunjung ke universitas itu. Kemudian kemarin baru Paus Leo mengadakan kunjungan ke universitas itu. Padahal universitas itu dibangun oleh Gereja Katolik, terutama oleh Paus, dan dia termasuk salah satu universitas yang terbesar di dunia karena mahasiswanya 110 ribu mahasiswa yang belajar di sana. Itulah mengapa demikian kita harus selalu berdoa supaya Roh Kudus dicurahkan di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, karena kita tidak selalu akan berada di tempat yang baik dan berhadapan dengan orang-orang yang menerima kita. Maka di dalam kehidupan kongregasi, para imam, para suster, biasanya pagi-pagi menyanyi pertama itu adalah menyanyi Veni Creator. Jadi kalau Bapak Ibu pergi ke biara-biara Benediktin, seminari-seminari, pagi-pagi ibadat dibuka itu selalu dengan lagu Veni Creator. Sesudah itu baru semua, ya. Supaya orang meminta kehadiran Roh Kudus, mengundang Roh Kudus untuk datang, tinggal hadir, memulai kegiatan hari itu. Ya. Kalau kita di katedral, pagi-pagi buka HP, ya. Lihat status. Ya, itu yang terjadi di dalam kehidupan. Maka kadang-kadang memang kita menjadi putus asa, kita kehilangan harapan dan lain-lain sebagainya. Karena orang jarang berdoa mengundang kehadiran Roh Kudus. Banyak orang melakukan banyak devosi baik. Banyak orang berdoa meminta Allah Bapa, Allah Putra. Tetapi juga kadang-kadang kita harus meminta Allah Roh Kudus untuk menuntun dan menyertai kita di dalam seluruh perjalanan hidup kita dan karya kita. Sebagaimana para murid, mereka tadi berada dalam ketakutan, tetapi ketika mereka menerima Roh Kudus, mereka diutus pergi keluar untuk mewartakan dan mewartakannya tanpa gentar, tanpa takut. Maka dari ke-12 murid, ya, Matias menggantikan Yudas. 12-nya, 11-nya mati secara tragis sebagai martir. Hanya satu yang meninggal secara alami, yaitu Yohanes. Dia mencapai usia tua, kemudian dia meninggal dunia. Ya, bisa kita melihat orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, misalnya satu Yohanes Paulus kedua. Ya, itu sungguh-sungguh wajahnya mencerminkan tentang kehadiran Roh Kudus di dalam dirinya. Maka dia sudah tua, dia tidak bisa jalan lagi hanya dulu, tapi wajahnya itu bercahaya. Dia tua, wajahnya semakin bercahaya. Kita dikupas semakin tua semakin membahayakan, semakin mengerikan. Orang yang takut, mereka juga takut. Jadi Roh Kudus suruh bekerja kalau orang berdoa memintanya. Ya. Tetapi yang memberikan Roh Kudus bukan manusia. Ya.
Tuhan sendiri yang diteruskan kepada para rasul tadi. Dia berkata kepada para rasul, terimalah Roh Kudus. Ya. Apabila kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Tetapi bila kamu mengatakan dosa orang diampuni, maka dosanya diampuni. Itu kuasa yang diberikan kepada para rasul yang digantikan oleh para uskup. Ya. Maka yang mencurahkan Roh Kudus dalam bentuk pengurapan ya kepada imam, misalnya menerima sakramen tabisan, juga kepada orang yang menerima sakramen krisma, itu hanya diberikan oleh uskup. Ya. Kecuali sakramen baptis yang didelegasikan kepada imam, mengurapi orang itu dengan minyak krisma, tanda pencurahan Roh Kudus. Tapi minyak itu diberkati oleh uskup. Ya. Maka yang mencurahkan itu Roh Kudus hanya para rasul, sebagaimana dikatakan dalam Injil, terimalah Roh Kudus, ya, pergi dan lakukanlah itu. Ketika kamu mengampuni, dosanya diampuni. Ketika kamu mengatakan dosa itu tetap ada, dosanya tetap ada. Maka biasanya kalau orang datang meminta pengampunan, mengaku dosa berat, misalnya membunuh, aborsi, pastor tidak memberikan absolusi, tidak. Itu hanya uskup yang bisa memberikan absolusi. Maka ada beberapa yang datang, saya hanya memberikan nasihat, tapi saya tidak memberikan absolusi. Nanti silakan bertemu dengan pastor paroki untuk selanjutnya diatur apakah uskup mendelegasikan kepada pastor paroki untuk memberikan absolusi, atau kalau uskup langsung nanti omong dengan pastor paroki. Karena itu pastor tidak memiliki kuasa untuk itu. Ya. Apalagi awal tidak mencurahkan Roh Kudus kepada orang lain, tidak ada. Misalnya tabisan, tidak ada imam menabiskan imam, tidak ada di dunia. Yang menabiskan imam itu hanya uskup, karena uskup itu menerima kuasa penuh untuk mencurahkan Roh Kudus. Ya. Suatu saat ada seorang bapak, dia tidak ikut misa pagi, tapi rupanya dari alam. Karena saya kenal baik, maknya tidak terlalu kenal. Dia punya muka di wilayah Dakar, saya tidak menemukan dia. Rupanya dia orang yang jauh yang datang misa pagi di sini. Dan sesudah misa pagi, saya masih jalan-jalan keliling. Dia keluar lewat situ, bertemu saya di samping situ. Lalu dia bilang, Romo, saya bisa minta waktu sebentar. Saya bilang, baik, bagaimana? Dia bilang, saya bisa tarawih Romo. Saya bilang, ya sudah, oke. Ya. Lalu dia mulai tarawih saya. Dia mulai dari dada, dia bilang, ya dada baik, hati baik. Lalu dia tarawih lagi, saya punya kepala, ya otak juga baik. Dia pikir saya ini otak kurang beres. Lalu tidak lama begini dia bilang, saya Romo, sekarang kita berdoa supaya Roh Kudus dicurahkan. Saya bilang, cukup, dia sudah curahkan Roh Kudus, itu tidak usah lagi. Nah itu kan kadang-kadang dalam perkembangan akhir-akhir ini orang membuat kelompok-kelompok untuk turunnya Roh Kudus itu tadi. Mereka kumpul di kampung kami, itu ada aliran baru yang masuk. Mereka malam-malam kumpul janda-janda pencurahan Roh Kudus. Ya. Artinya kacau, semua orang kudus lari mereka. Karena bukan hanya janda, mereka undang juga duda-duda doa. Nah ini kacau. Apalagi kasih mati lampu lagi. Maka komunitas itu sudah dibuat. Ya itu demikian. Jadi kita orang Katolik bersyukur bahwa kita selalu dicurahkan Roh Kudus melalui Ekaristi. Pastor mengatakan agar baik kami menjadi tubuh dan darah putra terkasih Tuhan kami. Pastor mengucapkannya dalam doa. Kami mohon kepada Gusti dalam mengutus Roh Kudus untuk menguruskan persembahan agar menjadi baik kami tubuh dan darah Yesus Kristus putra terkasih. Juga sakramen 3 sakramen yang hanya diterima satu kali, yaitu permandian, krisma, dan imamat. Ya. Jadi 3 sakramen itu tidak dapat diulang untuk kedua kali. Tobat Anda terima ulang-ulang, minyak suci Anda terima ulang-ulang, nikah juga orang terima ulang-ulang. Yang suaminya mati, istrinya mati, mereka terima sampai 2-3 kali. Tapi jangan berdoa, teman-teman masih disampaikan berdoa yang Tuhan ambil dia lebih cepat dibayar. Itu mereka terima 2, ada yang 3 sampai 4 kali. Ya. Lalu sakramen apa? Tapi itu yang tadi hanya diterima 1 kali saja. Karena sakramen itu Roh Kudus memberikan meterai, memberikan tanda ya kepada Anda. Jadi kita menjadi miliknya untuk selamanya. Maka misalnya orang Katolik yang keluar dari gereja Katolik pergi ke agama lain, gereja lain, dia masuk kembali kepada gereja Katolik,
Dia tidak dibaptis ulang, tidak, dia hanya diterima. Mengaku dosa, diberikan sedikit pembinaan supaya jangan balari-balari. Dan dia bertobat supaya dia kembali menjadi Katolik, tapi tidak dibaptis ulang. Yang karena Roh Kudus sudah dicurahkan, dimeteraikan kepada dirinya dia, dan meterai itu tidak hilang, ada untuk selamanya. Dengan merayakan hari Pentakosta, kita hari ini diutus untuk pergi dan mewartakan kabar sukacita dan menghasilkan buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, penguasaan diri, kebaikan, kelemah lembutan, kemurahan hati, dan kesetiaan. Bila buah-buah roh ada di dalam diri Anda, tandanya Roh Kudus dicurahkan bagi Anda, atau Roh Kudus berkarya. Anda membuka hati Anda untuk Roh Kudus dan dia berkarya. Tapi kalau buah-buah roh tidak ada di dalam diri Anda, tanda setan mulai bekerja. Maka bertobat, berubah, memintalah kepada Roh Kudus untuk hadir, menyertai Anda, menuntun Anda untuk menghasilkan buah kebaikan di dalam kehidupan Anda. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara